العزة لحضرة الدكتور المقدم محمد بن علي وعلى بن حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان بن حضرة الشيخ أبو بكر بن سعيد حضرة أبي عمر العباس حضرة أبي عبد الهادي لحضرة الشيخ مطر الشيخ بن حضرة الشيخ فيصل الأول بن حضرة الشيخ شيخ عبد الله بن حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواج وذريتنا أن الله يعطي درجات من الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ذنوب الحمد ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلم بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام بلا حتم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala maliku rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi min darina min sabra daripada kitab Al-Fath Rabbani halaman 82. Kemudian daripada disebutkan bahwasanya qala Luqmanul Hakim, berkata Luqmanul Hakim rahimahullah ta'ala, yang mengatakan Luqman Hakim ini adalah seorang nabi. Nah, ada surah ini dalam Al-Quran. Ya bunayya, lalu Luqmanul Hakim ini bernasihat kepada anaknya. Ya bunayya, ad-dunya bahrun. Kemudian wahai anakku, dari Luqmanul Hakim, bermula dunia itu adalah seperti lautan. Wal imanu as-safinatu, dan iman itu adalah seperti perahu layar atau kapalnya. Wal malahu at-ta'atu, kemudian dayungnya adalah at-ta'at, berbuat ta'at. Wasailu, dan tujuannya al-akhiratu, yang dijalani itu adalah akhirat. Itu adalah perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sekilas saja nasihatnya ini ringan, tapi digawe berat. Nah, tujuan yang berlayar adalah negeri akhirat. Negeri akhirat itu macam-macam nanti dihadapi. Nah, kita menghadapi banyak pada segampang mungkin jalan menuju akhirat. Ya musirrina al-ma'asi an qaribin ya'tikumul ama was-samam was-sarafat waz-zamana wal-faqr. Syekh Abdul Jalani, wahai orang-orang yang selalu menggawi perbuatan maksiat. An qaribin, tidak lama lagi dari beliau, ya'tikumul ama, datang kepada kalian itu akan buta. Was-samama, tuli. Was-zamana, fakir. Wal-faqra, dan miskin. Jadi sini tidak ada was lagi. Maksudnya datang buta itu artinya diberikan nikmat mata, akhirnya bisa kabur. Diberikan nikmat telinga, akhirnya bisa kata mendengar lagi. Iyalah, lagi sudah Tuhan kita masih nyaman mendengar lagi. Sudah Tuhan kita jadi pendengaran itu kurang. Wazamana, dan nantinya kita juga akan diberikan Allah Ta'ala, akan datang kepada kita yang namanya fakir dan miskin. Pasti ada ya sidin tadi. Wa qasawatu qulubil khalqi alaikum, dan hatimu kena dari beliau, datang juga hatimu menjadi keras, kecolok melakukan perbuatan maksiat tadi. Selain itu dari beliau, hatimu keras. Wa'alaikum tadhabu amwalukum, dan hartamu juga akan hilang. Bil khasarati wal musadarati was sarafati, dan dicuri dan dirampas dan digunakan tidak sebenarnya, atau digunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Kunu uqala'a, jadikanlah kalian itu menjadi orang yang berakal. Jadi
nasihat diri bapak orang maksiat secara lembut. Jadilah orang berakal kepada beliau. Kun uqala. Jadilah orang kunu uqala. Tubu ila rabbikum azza wa jalla. Bertaubatlah kepadamu Tuhan Maha Tinggi dan Maha Besar. La tusyriku bi amwalikum. Setelah diberikan Allah Ta'ala harta kepada beliau, janganlah menyekutukan Tuhan dengan harta engkau, dengan harta kalian. Kemarin seakan-akan harta kita menjadi Tuhan. Wa tattakilu 'alaiha la taqafu ma'aha. Janganlah engkau bertawakal kepada harta dan tidak mau menafkahkannya bila ada lebihannya. Bila ada lebihannya, maka kau yang menafkahkan. Bila ada lebihannya, dinafkahkan. Akhrijuha min qulubikum waj'aluha fi buyutikum. Simpanlah. Nah, apa simpan tadi? Akan perbuatanmu. Simpanlah daripada taubatmu itu di dalam rumah. Sudah taubat sidin, simpan dalam rumah taubat tadi. Waj'aluha fi buyutikum, dan jadilah daripada taubat itu letakkan selain di dalam rumah, letakkan di dalam kantong bajumu. Wa ma'al manikum, bersama dengan anak-anakmu. Wa wa'alahikum, bersama dengan pembantu-pembantumu. Di sini sudah bertaubat, simpan betul-betul taubat tadi. Walataqibul mauta, tapi jangan lupa ujar beliau, ingat-ingatlah akan kematianmu. Qallilu hirsakum, janganlah terlalu panjang akan angan-angan, janganlah terlalu panjang tamak kalian. Wa qassiru amalakum, dan pendekkanlah angan-angan hayal-hayal kalian yang tidak tercapai. Hayalan yang tidak tercapai. Kan kita banyak hayal-hayalan yang tidak tercapai, itu pasti tiap hari terpikir. Khayalan yang tidak tercapai itu tiap hari terpikir, harus bisa ada. Kedua jawab pada pernah bercita-cita masih ada. An Abi Yazid Al-Bustami, seorang imam sufi yang bernama Imam Abi Yazid Al-Bustami mengatakan, rahmatullah alaihi annahu qala, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat lawan beliau. Kata Abu Yazid Al-Bustami, al-mu'minu al-arifu, bermula orang mukmin yang sebenarnya. La yatlubu minallahi azza wa jalla, tidaklah mencari dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. La dunia, mencari dunianya. Wa la akhirah, mencari akhiratnya. Wa innama, dan hanya saja yatlubu maulahu, yang dicarinya hanya Tuhannya atau petuanannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang mukmin. Ketika orang mukmin menggawi untuk mengaritnya disuruh Allah Ta'ala, mencarinya siapa? Ridha dan Tuhannya, itu carinya, bukan tujuannya yang lain. Dengan mengerjakan yang dipadukan oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan sesuatu, ada nak diuti, diuti atau diselesaikan, atau ada tujuannya. Di ucapan beliau ini pendek hanya, tapi pengamalannya berat sekali. Kadang-kadang kita seorang mukmin, tujuan kita ibadah pada Allah Ta'ala, bukan mencari keredaannya, mencari apa yang hendak kabul hajat kita. Kadang-kadang kita supaya kabul hajat. Ya mula, wahai muridku, ya beliau, irji bi qalbika, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, bi qalbika, bersama dengan hatimu itu.
ila Allah azza wa jalla. At-taibu ila Allah war-raji'u ilaihi. Orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala adalah orang yang kembali kepadanya. Salimu nufusakum, serahkan, dia beliau, serahkan jiwa-jiwa kalian itu ilaihi, kepada Allah Ta'ala. Apabila bertuhankan Allah Ta'ala, maka serahkanlah jiwa kalian kepada Allah Ta'ala. Watra'uha baina yaday qadha'ihi, selain menyerahkan, gantungkanlah semuanya baina yadayhi, di hadapannya, qadha'ihi, baik ketetapannya. Kepada Allah Ta'ala, kepada kita serahkan. Wa qadarihi, dan takdirnya. Wa amrihi, dan suruhannya. Wa nahihi, dan larangannya. Wa taqlibatihi, dan segala daripada tingkah laku Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikannya kepada kita. Karena kita bertuhankan Allah Ta'ala, maka oleh beliau keputusannya, takdirnya, suruhannya, larangannya, dan apa yang beliau serahkan perbuat lawan kita terima. Kita menyerahkan jiwa-jiwa kita tadi. Wadribu qulubakum baina yadayhi bila alsinati. Selain itu juga dengan beliau, serahkanlah daripadanya, atau hidarkan oleh kalian hati-hati kalian itu baina yadayhi, di hadapannya itu, serahkan kepadanya hati kalian kepada Allah Ta'ala bila alsinatin, hadapannya tentu tanpa perlu berkata-kata. Artinya sudah Allah Ta'ala mentakdirkan lawan kita, tidak perlu gitu ucapan kita dengan mulut. Kenapa? Apa ini? Bila aidin, bila arjulin, bila a'yunin, bila kaidin. Qulu sadaqal amru, katakan oleh benar seruan Allah Ta'ala itu. Biasanya kita menggawi dan berdatangan Allah Ta'ala, kita ucapkan di hati benar seruan Allah Ta'ala. Sadaqal qadar, kemudian benar segala takdirnya Allah Ta'ala. Kita menerima benar takdirnya, ucapkan dalam hati tadi. Idza kuntum hakada, apabila kalian sudah seperti ini, la jarama, tidak ada berdosa, takunu, yang ada qulubakum, tidak ada dalam hati kalian. Untuk apa? Menurut daripada Syaikhul Jalani, bila kita mengucap anak-anak ini berarti kita berdosa. Ilaihi tahrubu min jami'il makhluqati tabaqqar muqtaqallatan munqati'atan min sayyid muhdatsan. Jadi beliau lagi, jadikanlah irji'u ila rabbikum la yuhsinil adaba ma'asyuyuh. Kata beliau, tidak bisa beradab baik bisyuyuhi, ma'asyuyuhi, bersama terhadap guru, illa man qad khadamahu, kecuali telah berkhidmat kepada mereka. Jadi tidak bisa beradab dengan baik terhadap guru itu kecuali bisa berkhidmat kepada mereka, berkhidmat kepada mereka itu. Wallah ala ba'di ahwalihim, bahkan melihat keadaan sebagian mereka. Kenapa guru itu? Maka itu jangan dikurung dalam hati. Karena seorang guru sini, guru itu apa itu yang berarti dalam hati. Wallah ala ba'di amalihim ma'allah azza wa jalla. Artinya tidak ada protes dalam hati. Al-qawmu qad ja'alul hamda wa dhamma was-sayfi. Bermula kaum sufi itu, ulama sufi itu, mereka menjadikan pujian dan celaan as-sayfi, seperti musim kemarau, wasyitani, seperti musim hujan.
Jadi pujian celaan dari makhluk oleh kaum sufi tadi mereka menjadikannya kayak kemarau dan hujan, artinya kayak musim aja. Wal laili wan nahari, mereka menjadikan juga celaan pujian daripada makhluk tadi seperti apa? Seperti malam dan siang, artinya bisa berubah, bisa hilang. Habis musim panas, musim hujan. Habis malam siang, habis siang malam. Nah itu bagi ulama sufi dari mereka dapat pujian dan celaan. Habis musim dingin, musim kemarau. Wa kilahuma yarawna, selain daripada keduanya itu mereka memandang yarawna minallahi azza wa jalla, itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapat celaan, sangi membalas, mendapat pujian, bangga ilmu untuk kita, ya. Menjadi celah orang itu sangi. Bi'annahu la yaqdiru ya'ti bihima illallahu azza wa jalla, karena kedatangannya itu tidak ada yang menentukan. Nah, pujian celaan tadi kedatangannya tidak ada yang menentukan. Illallah azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla. Falamma ta'aqqadu 'indahum dzalika lam ya'tadu bil hamidin. Ketika hal itu terwujud tadi, maka kaum ulama sufi tadi mereka tidak akan mencari-cari orang yang memujinya. Dipuji orang biasa aja. Kalau kita dipuji orang mencari siapa yang memuji tadi, ya sini orang beri atau kita siapa yang memuji tadi, jadi orang siapa namanya. Nah, kalau ulama sufi tadi dipuji orang biasa aja mereka tadi, karena mencari siapa namanya atau orang mencelanya, siapa yang mencela tadi cari ada, dua-duanya sama. Walam yuharimu ad-damina, maksud dari mereka apa? Tidak pula melarikan diri dari orang yang mencela, artinya tidak menganggap di dalam hati mereka itu seperti apa? Seperti buri yang tertusuk bagi orang mencelanya. Walam yastaghilu bihim, dan mereka tidak mengambil pusing dengan celaan pujian itu. Artinya karena mengambil pusing itu heran. Kalau kita heran, dipuji orang heran, dicela orang kan heran. Artinya mereka tidak mengambil pusing, biasanya anggap angin lewat saja. Dengan keduanya tadi, pujian dan celaan, kharaja min qulubihim, keluar daripada hati mereka orang masuk itu, hubal khalqi, kecintaan makhluk. Jadi sudah keluar dari hati mereka kecintaan terhadap makhluk. Wa baghdihim, dan keluar daripada mereka bencinya si makhluk itu, tidak hingga di hati mereka. La yuhibbuna wa la yubghiduna bal yarhamun. Maksud dari mereka apa? Mereka mencelanya, mereka memujinya, bahkan mereka ulama sufi tadi yarhamuna, mereka sayang, menyayangi. Dicela, dipuji, dicela tadi, tetap ulama sufi menyayangi. Isyan paukan. Apakah artinya isyan pauka ilmu? Apalah artinya beliau ilmu itu tanpa apa? Bila sedikit ilmu dengan tanpa kebenaran. Artinya buat apa kau menuntut ilmu? Ilmu jadi sedikit tadi, sedangkan benar tidak engkau gawi sesuai dengan ilmu kau tadi. Engkau banyak masih gawi yang salah, tidak sesuai dengan ilmu kau. Qad adallahu ala ilmin, sungguhlah kamu disesatkan oleh Allah Ta'ala karena ilmu yang
yang salah engkau menggunakannya. Ini orang tadi menuntut ilmu bujur-bujur, bahwa sudah dipakainya, ada nanta salah yang digunakannya. Nanta salah tadi yang menyesatkan dirinya, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntutnya bujur aja ketika menggunakannya tadi. Tujuan siapa maksudnya? Tata'allam wa tusalli. Engkau jasidin sudah apa mempelajari ilmu, wa tusalli, dan engkau mempelajari ilmu tentang mendirikan sembahyang, wa tasumu, dan engkau telah mempelajari ilmu tentang berpuasa. Lil khalqi, tapi hanya demi makhluk aja tujuannya. Hatta yukirru ilaika, tujuannya kepada si makhluk. Hatta yukirru ilaika, sehingga engkau mengakuinya, sehingga mereka mengakui engkau itu kayak ahlinya. Wa yubaddilu laka amwalahu, karena mereka menganggap engkau itu mengakui engkau tadi, lalu timbul dari diri mereka memuji engkau. Setelah memuji engkau, yubaddilu laka amwalahu, mereka menyerahkan hartanya kepada engkau. Timbul. Setelah mereka memuji, mereka banyak menyerahkan harta kepada engkau. Wa yamdahuka fi buyutihim wa majalisihim, dan engkau dipuji-puji di rumah-rumah mereka, wa majalisihim, dan di majelis-majelis mereka. Kenapa? Karena tadi tujuannya lil khalqi, karena tujuan lil khalqi, lalu si makhluk menyanjung dan mengorbankan, memberikan harta mereka. Qadir anna yahsulaka, seakan-akan engkau itu seperti kurang ikhlas. Padahal kan ada banyak makhluk menyerahkan duit ini, anak-anak yang kurang enak dalam ikhlas. Wal ahwal qadri annahu yahsulaka hadza minhum, bahwasanya engkau dari semua itu mendapatkan dari mereka. Namun apa yang terjadi? Pasti ada ujung-ujungnya atau timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Fa'idha da'akal mautu, apabila telah datang kepada engkau al-mautu, kematian, setelah datang kematian, wal adab, datang kepada engkau adab, wal dhiqu, datang kepada engkau al-dhiqu, kesempitan, kesulitan hidup, wal ahwal, dan segala macam kekacauan, bihali bainika wa bainahu, yang mengambil, yang semua itu engkau dapatkan dari mereka. Datang kematian tadi, wala yaghnuna anka syai'an, pastilah semua itu tidak akan bermanfaat bagi engkau, tidak akan bermanfaat bagi ilmumu, karena engkau meninggal. Pasti semua akan dimakan oleh orang lain. Jadi waktu di dunia aja memakai itu sendiri tadi, makhluk boleh berikan harta kepada engkau, kemudian engkau pujian-pujiannya banyak. Bila engkau datang kematian, dan beliau tadi semacam bermanfaat juga, engkau berlebihan dimakan oleh orang lain.
tetapi sedangkan perhitungan dan sisanya tetap engkau yang menanggung. Ghairuka wal uqubatu wal hisabu 'alaika. Ianya kita menanggung di akhirat apa yang telah engkau lakukan di dunia, apa yang telah engkau gunakan dengan ilmu. Uqubah wal hisab 'alaika akan dihisab. Sudah hisab nanti ada kisah di sini. Ya mudabbiru, wahai orang yang mundur di situ. Ya mahrum, wahai orang yang terhalang. Anta minal amilatin nausiyah. Engkau adalah orang yang telah bekerja di dunia dengan penuh kebayaan di dalam negeri dunia. Ghadan innari, tetapi besok engkau ada di dalam neraka. Bekerja uyuh di dunia, tapi besoknya artinya meninggalnya engkau berada di dalam neraka. Al-ibadatu sun'atun, ujar beliau. Al-ibadatu sun'atun, ibadah adalah suatu pekerjaan. Wa ahluha al-awliya, dan pelakunya adalah para wali-wali Allah Ta'ala. Artinya engkau bersusah payah di dunia itu adalah gawian pekerjaan. Tapi gawian engkau itu sudah nantinya apakah besok bisa bawa ke surga atau membawa ke neraka. Dan beliau juga ibadah itu adalah pekerjaan. Kita beres sebagai pekerjaan. Ahluha al-awliya, dan ahlinya adalah para awliya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Wal abdalu al-mukhlisuna, yang kedua ahlinya adalah para wali-wali abdal, mereka al-mukhlisun yang ikhlas. Yang ketiga al-muqarrabuna, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan haqqi azza wa jalla. Tapi itu termasuk yang pertama tadi, kayak ulangan para awliya ibadah kita, atau kayak para wali abdal, atau yang ketiga orang-orang mukhlisun al-muqarrabun. Al-ulama al-ummal bil ilmi, bermula ulama-ulama, bermula para ahli ulama adalah mereka al-ummal bil ilmi, mereka yang mengamalkan ilmunya. Orang yang bercetak ulama itu jadi siapa Qadir Jilani, mereka yang sudah mengamalkan ilmunya. Kalau kita di sini belum mengamalkannya, jangan imam disebut ulama. Kalau kita berarti disebut ulama, kita imam. Penting matang tulisan itu barang saya, matang tulisan barang belum. Tulisan ulama, tulisannya ulama. Nawwabullah bi ardihi, mereka yang para ahli ulama tadi, mereka adalah nawwabullah bi ardihi, yang menjadi wakil Allah Ta'ala di muka bumi. Wa rusulihi, dan yang menjadi Rasulullah apa? Selain menjadi wakil muka bumi, mereka menjadi utusannya di muka bumi. Warithul anbiya wal mursalin, para ulama mereka adalah pewaris para nabi, wal mursalin para rasul. La antum ya mahmusi, bukanlah kalian itu, apakah sih termasuk daripada mereka tadi al-ulama al-ummal. Kita sih kadang kita sesungguhnya dari beliau ya mas'uli, bukan sih orang alim itu dengan apa? Dengan qalqalatil lisan, dengan logika saja. Logika
main akal jalan keluar di mulut, main logika namanya, tanpa dasarnya. Yang main logika banyak lain orang berpikirkan bahwa pikiran di golongannya main logika. Wa fiqhu zahiri, dan janganlah jual bukan yang termasuk jual. Nah, secara perkataan yang zahir aja, perkiraannya hebat, perkataannya hebat, ma'a zahlil batini, tetapi di dalam batinnya kosong atau jadi. Kadang sidik mulut ucapannya hebat, tapi batinnya kosong. Lebih baik apa? Lebih baik berdiam. Kenapa bapaknya baik berdiam? Dalam batin kosong, baik sama berdiam kan? Ya, buat-buatan juga ucapan menang juga ucapan tadi. Isinya kadang kita perlu sedikit sudah. Jadi sudah tahu siapa mau jalani. Dia mu'alaqalatil lisan, dengan ngomong secara logika, wa fiqh zahir, dan ucapan secara zahir, ma'a jahril batini, bersama batinnya kosong belaka. Ya gulamu ma anta ala syai'in, wahai muridku beliau, ma anta ala syai'in, engkau tidak berarti apa-apa. Al-Islamu ma sahhalaka, Islam tidak membenarkan. Al-Islamu wal asasul ladhi, Islam itu merupakan fondasi alladhi yang yubna dibangun alaihi, di atasnya asyhadatu, ucapan syahadat. Ma tamataka, belum sempurna bagimu, antaqula, taqulu, engkau berkata la ilaha illallah pada lisan, wa tatbi, tetapi engkau berdusta fi qalbika, di dalam hati engkau. Ucapan syahadat fi qalbika, di dalam hati engkau, jama'atun minal alihah, masih tersimpan banyak dari Tuhan yang lain. Minal alihah khawfuka min sultanika. Ucapan la ilaha illallah itu tadi, tapi dari beliau masih tersimpan di dalam hati ada Tuhan yang lain. Contoh dari beliau tadi, dia mencontohkan khawfuka, engkau masih takut, min sultanika, dari raja. Engkau takut dari rajamu, tapi tidak takut dengan Tuhan. Wa wali mahlatika alihatun, selain kepada raja engkau masih menggantungkan pekerjaan. Engkau anggap pekerjaanmu sebagai Tuhanmu. Iktimaduka ala kasbika, wa ribhuka, wa hawluka, wa quwwatuka, wa sam'uka, wa basaruka, wa batshuka alihat. Engkau bergantung kepada kekuatan dirimu, pendengaranmu, matamu, otot-ototmu, itu semua engkau jadikan sebagai Tuhanmu. Engkau merasa kuat, otakmu engkau jadikan Tuhan. Ru'yatuka lil-dhari wal naf'i wal 'ata'i wal man'i min al-khalqi alihah. Masih ada anggapan dirimu bahwa makhluk dapat memberi manfaat dan dapat mendatangkan bahaya.
di dalam hatimu engkau beranggapan seperti itu. Karena hati kita tidak beliau macam-macam. Kemudian tabiat kita macam-macam. Ada pandangan banyak dan hati seperti itu. Jadi beliau tadi, katsiru minal khalqi muttaqiluna ala al-asya. Banyak daripada semua makhluk Allah Ta'ala itu bertawakal atas macam-macam ini. Bertawakal atas pendengaran. Jadi pendengaran, jadi sangat pendengaran itu bukan pemberian Allah Ta'ala. Bertawakal dengan apa? Otot-otot tadi. Sama otot tadi yang membuat dirinya kuat. Bertawakal atas yang ini biqulubihim, dengan hati-hati mereka tadi. Mereka membuat diri mereka membelakangi muttaqiluna ala haqqi, membelakangi bertawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad sara dhikruhum lil haqqi azza wa jalla adatan. Jadi beliau, waihaka celakalah kau, tu'ayyadu fi qalbika, tu'ayyadu fi qawlika, engkau mengucapkan di ucapanmu, idza qulta, apabila engkau mengatakan la ilaha, menafikan, membuang segala Tuhan yang lain secara keseluruhan, nafiya kulli, wa illa la ilaha illallah, segala bentuk Tuhan engkau tiadakan. Ucapan tadi. Kenapa? Karena semuanya itu adalah la-nya berbentuk nafi kulli. Setelah itu engkau ucapkan wa illallahu, yang engkau tetapkan hanya secara keseluruhan mengucapkan Allah. Itsbatu kulli lahu la ghairihi, menetapkan Allah itu isbat, penetapan yang secara keseluruhan. Ilahan, tidak ada Tuhan yang lain. Allah yang ditetapkan dapat la ilaha illallah tadi. Fa ayyi waqtin i'timada qalbuka, karena itu kapan saja hatimu bersandar kepada sesuatu selain Dia, faqad kadzabta, maka engkau telah berdusta. Pilih bagikan pada pengakuan engkau. Wasara ilahuka, jadilah Tuhan engkau, alladzi i'tamata alaihi, yang engkau pegang atasnya. Apa saja sesuatu yang kuat tadi, engkau menyatakan kuatnya tadi, engkau menyatakan hebatnya tadi. Di dalam hati engkau menyatakan hebat benar. Berarti sini engkau meniadakan illallah. Al-qalbu wal mu'minu. Oleh karenanya menjadi beliau, janganlah yang lain menjadi sandaran di dalam hati itu. Al-qalbu wal mu'minu, sebab yang beriman itu letaknya dalam hati. Wal wahidu, hati itu yang mengesahkan Allah Ta'ala. Allah mengesahkan Allah dalam hati. Ada mungkin untungan, apalagi kita ucap. Wal mukhlisu wal muttaqi wal waraq. Oleh karenanya yang beliau tadi mengucapkan la ilaha illallah itu, tidak perlu la ilaha illallah faqul awwalan bi qalbika, engkau wajib beliau ucapkan pertama kali mulai dari hati. Anda mengucap la ilaha illallah mulai dari hati engkau. Thumma lisanika, kemudian keluar di mulutmu tadi. Wattaqil alaihi, setelah itu bertawakallah kepadanya. Waqtaqil alaihi duna ghairihi, dan menyerahkanlah diri engkau atasnya, bukan kepada selainnya. Sudah mengucap la ilaha illallah lagi kemana aja? La ilaha illallah. Ushkul zahiraka bil hukmi
utrukul khaira wa syarra ala dhahirika wastaghfir bi maghfirika wa khaliqil khairi wa syarri. Setelah mengucapkan, dimulai dari hati, keluar dari mulut, kemudian bertawakal dan yang di atasnya berpegang atas pada selainnya, itu sudah aman sudah tadi. Makanya nak pulang la ilaha illallah. Jangan lagi. Abu Bakar la ilaha illallah. Jangan lagi. Tujuan sampai mana je? Ada di lagi. Kadang ucapan sedikit ini mudah, ya, tapi manfaatnya nabi. Ya taraddadu min jumlatil arifin, adalah termasuk daripada golongan orang-orang arifillah, bisyuduri wal nuduri man yatihi illa man yusra alaihi. Orang yang termasuk arifillah adalah yang langka, orang yang mendapatkan kabar takdirnya dan kemana kelak dia akan kembali. Jadi orang bilang dia takdirnya sudah dikabarkan kepadanya dan dia akan mulai pun dia akan dikabari atasnya. Kalau kita akan tahu lagi kita akan mati, kemana kita mati, yang kita meninggal. Jadi para alhamdulillah mereka tadi siapa lagi yang mendapatkan kabar takdirnya dan kemana kelak dia akan kembali. Man sabaqalahu ya'lamu bimau'ilihi wa ma yakunu masiru ilaihi yaqra'u sirra balihi bil lauhil mahfuz. Dia telah membaca rahasia dirinya sendiri yang tertulis di lauhil mahfuz. Orang mengkau alhamdulillah itu ada sembarangan. Rahasia dirinya yang tertulis di lauhul mahfuz itu sudah nyata tahu. Kalau kita diantari alhamdulillah imam apalagi tulisan al-arifillah, apa namanya, kalau orang mendapat tulisan alhamdulillah ini sandangannya berat. Kawan terus itu jangan bertulis alhamdulillah kawan, karena kita sudah kurang awam sudah menulis ya kalau sudah rahasia mahfuz sudah diketahui oleh sidik tadi. Lepas mahfuz, kemudian lagi setelah mahfuz semua itu qalba anda ala dzalika wa yuruhu bidikmihi. Kemudian mereka tadi alhamdulillah dia menyembunyikannya agar tidak terlihat oleh nafsu, ujian nafsu. Tulisan ada di dalam mahfuz, tapi tidak dihapuskan oleh Allah Taala. Pian sudah tahu juga ya, di dalam mahfuz ada tulisan pian meninggal tanggal ini, pian nanti yang gugur di situ. Tahu. Tapi tidak diherani oleh alhamdulillah tadi nafsu diupadir yang ramusirah thumma yadlu ala rabbi ala dhalika wa yadlu bi hikmani illa wa alla tadra nafsu an dhalika ibtida'al amri wal islami wa ibtida'al amri wal nihai. Ini dengan apa? Inilah mereka termasuk makom nanti tinggi, karena mereka sudah dulunya pernah menghadapi ujian yang lebih banyak. Ujian mereka, alhamdulillah ujiannya lebih banyak pada orang awam. Nantinya ujiannya lebih berat. Ujian kita seperti ujian kita sudah tahan. Alhamdulillah ujiannya lebih banyak lagi, tetap kau aja.
Itulah keistimewaan mereka tadi. Sehingga orang-orang oleh Allah Ta'ala bilang tadi, yaumul qiyamati, tidak ada perbedaan, wa an yastawiyah, tidak ada perbedaannya di sisi mereka. An-dhahab, emas, emas bagi orang berharga, bagi mereka tidak berharga. Wal fiddata, emas, perak, wal turaba, tanah. Pandang mereka antara emas dan tanah sama aja. Kalau kita pandang emas, kalau tanah beda. Emas ada harganya, tanah ada harganya. Tapi untuk tanah banyak berharga. Tanah kayak ini menunjukkan berharga ya. Wal habda wal damma, pandangan mereka bilang tadi, pujian celaan sama aja. Buatnya mereka ini pujian celaan sama aja. Wal ata wal man'a, nikmat dan siksa sama aja. Disiksa oleh makhluk kecil, oleh makhluk dan lain sama aja. Selain nikmat tadi, apalagi wal ghina wal ni'mata wal nikmah wal jannatu wan nar, surga dan neraka, wal ghina wal faqra, kaya dan fakir, namanya karena mereka wujudul khalqi wa adamihim, adanya makhluk, adanya manusia atau tidak ada manusia, sama saja mereka. Faida tamma hadaka, apabila sudah sempurna mereka ini dengan yang ini, hadaka Allah azza wa jalla min dzalika, Allah Ta'ala berada di belakang mereka. Ini makamnya, Allah Ta'ala berada di belakang mereka, kulli keseluruhannya. Ya ditauqi min bil imarah, dijadikan Allah Ta'ala, dianugerahkan Allah Ta'ala mereka ini derajat wali, memimpin atas semua makhluk atau manusia dan memberikan manfaat kepada manusia atas perbuatannya itu. Apabila itu mereka pekerjaannya memberi manfaat kepada manusia, dan semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang bilang tadi, memberi manfaat kepada semua manusia yang banyak. Dan bukan ada pegang, bagaimana Anda itu surah Alhamdulillah, nama dia hapus saja bilahnya. Walau mendatangi tahu ni orang ganti wali aja. Saya wala ganti kepada Allah Ta'ala, bersedia Rasulullah Ta'ala, semua iman dijauhkan Rasulullah Ta'ala, kita tidak mendekatikan Allah sebagaimana nazar yang Allah dan Rasulullah SAW mendekati Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bi'ilmi wa 'ilmi ta'wil, faqihna bi'ilmi wa 'ilmi ta'wil, faqihna bi'ilmi wa 'ilmi ta'wil, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ibnu Nabi wa sallallahu alaihi wa sallam.